Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami kenaikan 5,18% dan harga saat ini 0,14 rupiah, teman-teman. Kapitalisasi pasarnya juga sedikit mengalami kenaikan 5%. Volume perdagangan masih mencoba untuk naik, teman-teman ya. Kemudian untuk candlestick di bulan November masih membentuk batang berwarna merah, teman-teman. Di sini ya untuk Shiba Inu, teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pantau dulu untuk global crypto market cap hari ini naik 2,41%, BTC di angka 258 jutaan, Ethereum 18 juta, dan BNB 4,2 juta rupiah, teman-teman. Video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu riset, gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja masuk di bagian pertama ya. Di sini mengenai CEO Coinbase ya. Ternyata dia memiliki BTC senilai 39,9 miliar dolar, teman-teman. Di dalam surat pemegang saham yang dikeluarkan oleh Brian Armstrong, CEO Coinbase ini mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut memiliki BTC senilai 39,9 miliar dolar. Selanjutnya, rilis surat tersebut datang selama upaya besar-besaran pasar untuk transparansi di tengah keruntuhan FTX. Mengambil Twitter, CEO membagikan jumlah BTC sambil memperkuat fakta bahwa Coinbase adalah perusahaan publik. Setelah itu dia mengimbau konsumen untuk mewaspadai keuangan yang tidak berasal dari platform itu sendiri, teman-teman. Kemudian Coinbase hold 2 juta BTC, teman-teman. Brian Armstrong, CEO Coinbase, turun ke Twitter untuk menyatakan kita semua harus bersatu untuk membangun industri ini dengan cara bertanggung jawab ke depan. Ini tidak dilakukan lagi merujuk pada respon pasar yang sangat besar terhadap runtuhnya platform kripto FTX. Kegagalan FTX lah yang menyebabkan banyak platform mengambil langkah-langkah transparansi untuk pelanggan saat ini dan calon pelanggan, teman-teman. Melalui proses ini, kami mendapatkan banyak catatan menarik tentang berbagai kepemilikan aset dari platform cryptocurrency ini. Jadi salah satunya adalah informasi yang baru-baru ini dibagikan bahwa Coinbase saat ini memiliki BTC senilai 39,9 miliar dolar, teman-teman. Angka yang setara sekitar 2 juta token itu sendiri. Ya, dan ini adalah informasi yang dibagikan dalam surat pemegang saham yang sama yang diungkapkan Armstrong di Twitter. Coinbase telah menjadi salah satu yang sangat terpengaruh oleh penularan FTX dengan BTC yang terpukul, dan ini juga berdampak banyak pertukaran penularan FTX ya, teman-teman ya. Dan dilaporkan juga kemarin untuk paronia dari keruntuhan FTX telah menyebabkan Coinbase kehilangan lebih dari seperempat nilainya dari 4 sesi perdagangan. Jadi investor takut dan memang seharusnya begitu. Runtuhnya FTX ini muncul entah dari mana dan meningkatkan ketakutan di pasar yang pada dasarnya sudah bergejolak. Sebaliknya harapan Armstrong dan platform lainnya, upaya transparansi dijawab dengan kepercayaan baru dari pelanggan ya, teman-teman. Lalu ada investor Shiba ya, paling sedikit stres ya temuan studi. Pasti yang hold di angka-angka yang sangat murah ya sekarang, walaupun market sedang bearish masih profit ya, teman-teman ya. Jadi jatuhnya pasar yang disebabkan oleh FTX ini, Alameda, menyebabkan malam-malam tanpa tidur ya di kalangan investor karena BTC jauh di bawah 16.000 pada hari Selasa, dan BTC sekarang berada di level terendah 2020 dan telah kehilangan semua keuntungan yang dihasilkannya tahun lalu, di mana ia mencapai level tertinggi sepanjang masa di 69.000, teman-teman. Pasar mata uang kripto telah membuat investor masih cemas ya, teman-teman, dan mayoritas berada di bawah tekanan finansial. Dan sebuah studi baru-baru ini yang diterbitkan oleh CoinKickoff menunjukkan bahwa investor Shiba dan Dogecoin paling tidak stres ya di tengah jatuhnya pasar. Jadi studi tersebut menunjukkan bahwa pemegang FTX token adalah kelompok yang mengalami stres tertinggi sebesar 37%, dan kejatuhan pertukaran FTX dari kesalahan Sam Bankman-Fried adalah satu-satunya alasan untuk stres tanpa akhir. Jadi untuk Tether, investor berada di urutan kedua dalam mengukur stres dengan 35,92% investor setuju bahwa mereka sedang stres ya. Investor BTC mendekati 34% pada tingkat stres karena BTC anjlok di 16.000 dan mengancam akan tergelincir lebih jauh lagi, teman-teman. Jadi buat teman semua yang ingin masuk,
ya. Selalu pantau dulu ya teman-teman, jangan asal all in ya. Jadi tadi CoinKickoff menunjukkan bahwa investor Dogecoin dan Shiba termasuk kelompok yang paling tidak stres, sementara Shiba berada di posisi ke-21 dengan 22%. Dogecoin berada di posisi 28 dengan 19,83%. Investor mengatakan mereka stres. Saat tersebut menyoroti bahwa investor ini meskipun pasar kripto jatuh, selain itu penelitian menyoroti bahwa investor di Amerika Serikat adalah yang paling tertekan di pasar kripto global. Teman-teman semua bisa baca tentang detailnya di sini teman-teman ya. Oke, dan ada senator Texas yang mengatakan BTC bermanfaat tetapi Kongres tidak tahu tentang nilai BTC, teman-teman. Dari senator Amerika Serikat The Crash baru-baru ini mencatat bahwa BTC menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi Texas, Amerika Serikat karena dia berbagi keprihatinannya tentang overregulasi di tengah saga FTX. Rafael Ted Crash, seorang senator Amerika Serikat, Texas dan advokat BTC terkemuka, baru-baru ini menyebutkan bahwa BTC menghasilkan manfaat luar biasa bagi Texas, Amerika Serikat, mengungkapkan keprihatinannya mengenai regulasi industri kripto yang berlebihan setelah ledakan FTX. Crash membuat pernyataan ini dalam sebuah wawancara dengan korespondensi NBC di Texas Blockchain. Dan menurut Crash, BTC memberi Amerika Serikat dan Texas keuntungan yang besar yang dikreditkan jika Kongres Amerika Serikat menghambat pertumbuhan industri melalui regulasi yang berlebihan ya. Crash ini mengatakan bencana FTX kemungkinan dipicu oleh perilaku kriminal dan akan ada penyelidikan atas masalah tersebut, dan dia mencatat bahwa semua pihak yang bersalah yang terlibat dalam keruntuhan perusahaan harus dihadapkan pada hukum jika investigasi mengungkap adanya tindakan kriminal. Saya pikir itu adalah kesalahan untuk menganggap perilaku individu yang terlibat dalam penipuan dan menggunakan sebagai alasan untuk mengatur industri secara berlebihan ya. Jadi dia menunjukkan bahwa membuat Kongres melompat untuk mengatur industri ketika mereka tidak sepenuhnya memahami. Akibatnya dia menyarankan agar anggota badan pengatur sebaiknya menghabiskan waktu mereka untuk mendapatkan pendidikan tentang industri kripto dan mendapatkan masukan ahli. Kemudian di sini ada BTC membawa peningkatan ekonomi Texas dan Amerika Serikat, teman-teman. Jadi sementara kegagalan FTX sekali lagi menggarisbawahi perlunya regulasi yang tepat dari industri. Berapa pakar khawatir tentang langkah regulasi yang tidak tepat ya, karena hal itu akan menghambat pertumbuhan industri dan mengikis manfaat kripto bagi perekonomian. Meskipun ada kekurangan dalam industri upaya regulasi, Amerika Serikat telah berada di garis depan kripto dan Texas memegang obor sebagai negara paling ramah kripto negara ini, teman-teman. Sebagai bukti sikap ramah terhadap kripto bulan ini, kelompok Texas tentang blockchain Matters merilis laporan yang menyoroti beberapa petunjuk yang berpotensi menguntungkan untuk ekosistem kripto yang meliputi keringanan pajak dan penambangan Bitcoin. Kemudian pada 1 November, Grayscale mengungkapkan hasil survei yang dilakukannya dengan Harris Poll tentang sikap orang Amerika terhadap kripto. Menurut survei, Demokrat dan Republik mengakui bahwa kripto adalah masa depan keuangan di Amerika Serikat, teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam